Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiq Setiawan dengan NPM 22520111135. Di sini saya adalah mahasiswa mata kuliah Etika Profesi Hukum dengan dosen pengampu Ibu Lindati. Maka saya membawa judul mengenai peran etika profesi hukum dalam mewujudkan keadilan substantif. Etika profesi hukum memainkan peranan krusial yang melampaui kepatuhan formal terhadap undang-undang. Ia bertindak sebagai kompas moral yang memandu perilaku para profesional hukum, memastikan bahwa praktik hukum tidak hanya sesuai prosedur, tetapi juga mencapai hasil yang adil secara substantif. Keadilan substantif yang berkaitan dengan kebenaran material, kepatutan, dan rasa keadilan di masyarakat sangat bergantung pada integritas dan moralitas para penegak dan praktisi hukum dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Salah satu peran fundamental etika adalah membangun dan menjaga integritas serta akuntabilitas profesi hukum. Prinsip kejujuran, ketulusan, dan tanggung jawab dalam kode etik mencegah profesional hukum memanipulasi fakta, memutarbalikkan kebenaran, atau menyalahgunakan wewenang demi keuntungan pribadi atau kelompok. Integritas ini memastikan bahwa proses hukum berjalan di atas landasan yang kokoh, di mana keputusan dan tindakan didasarkan pada kebenaran bukan rekayasa, sehingga mendekatkan pada keadilan yang sesungguhnya. Kemandirian dan ketidakberpihakan adalah prinsip etik penting lainnya yang secara langsung mendukung keadilan substantif bagi seorang hakim. Kemandirian dari segala bentuk intervensi seperti politik, ekonomi, atau pribadi sangat esensial agar dapat memutus perkara berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku, tanpa tekanan atau keberpihakan yang dapat menodai keadilan putusannya. Demikian pula, advokat harus independen dalam memberikan nasihat dan pembelaan, serta notaris harus netral dan tidak memihak pada salah satu pihak. Etika profesi juga mendorong profesional hukum untuk tidak hanya terpaku pada teks undang-undang atau keadilan formal, tetapi juga mempertimbangkan semangat dan tujuan hukum. Hal ini krusial dalam kasus-kasus di mana penerapan hukum secara tercipta justru menghasilkan ketidakadilan. Etika membimbing mereka untuk menggali kebenaran material, memahami konteks sosial, dan menggunakan diskresi secara bijak demi mencapai hasil yang paling mendekati keadilan substantif. Untuk mengoptimalkan peran etika profesi hukum diperlukan upaya berkelanjutan, penguatan pendidikan dan pelatihan etika sejak dini di bangku kuliah, serta pelatihan berkelanjutan bagi para profesional hukum adalah langkah esensial. Organisasi profesi harus berperan aktif dalam menormalisasikan, mengawasi, dan menegakkan kode etik, termasuk memberikan sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya tanpa pandang bulu. Selain itu, peningkatan sistem pengawasan oleh badan internal maupun eksternal, serta peran aktif masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran etik sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan di mana etika tidak hanya menjadi norma tertulis, tetapi juga praktik yang dihayati. Dengan demikian, kepatuhan pada etika profesi hukum dapat benar-benar berfungsi sebagai motor penggerak utama dalam mewujudkan keadilan substantif yang dicita-citakan. Salah satu profesionalisme dan kompetensi adalah bagian tak terpisahkan dari etika profesi hukum yang berkontribusi pada keadilan substantif. Profesional hukum yang kompeten akan mampu menerapkan hukum dengan benar, menganalisis kasus secara mendalam, dan menjadikan argumen atau dokumen hukum yang akurat dan relevan. Kualitas kerja ini memastikan bahwa hak-hak para pihak terjamin dan kesalahan prosedural atau substansial yang dapat merugikan keadilan dapat dihindari. Lebih jauh lagi, etika profesi hukum menuntut adanya tanggung jawab sosial dan komitmen pada pelayanan publik. Kewajiban etik untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu atau terlibat dalam upaya peningkatan kesadaran hukum merupakan wujud nyata dari peran profesi hukum dalam mewujudkan keadilan substantif yang dapat diakses oleh
hampir semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali status sosial atau ekonomi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari isi makalah saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.